Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maimila Sari dari kelas PAID semester 3 ingin memaparkan materi mengenai menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Materi yang akan kita bahas kali ini mengenai cabang iman loh. Cabang iman yang pertama yaitu menjaga kehormatan, yang kedua ikhlas, yang ketiga malu, dan yang terakhir yaitu zuhud. Cabang iman yang pertama yaitu menjaga kehormatan. Apakah kalian tahu apa sih menjaga kehormatan? Nah, menjaga kehormatan atau biasa disebut dengan kata muru'ah merupakan proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan syariat Islam. Selain muru'ah, menjaga kehormatan juga biasa disebut dengan istilah iffah. Iffah merupakan sifat yang menjadikan seseorang dapat terhindar dari godaan hawa nafsunya. Macam-macam muru'ah atau menjaga diri itu ada 3. Yang pertama muru'ah terhadap diri sendiri, yang kedua muru'ah terhadap sesama makhluk, dan yang ketiga muru'ah terhadap Allah SWT. Cabang iman yang kedua yaitu ikhlas. Ikhlas secara bahasa berarti murni, tidak bercampur, bersih, dan jernih. Sedangkan menurut istilah, kata ikhlas menurut Al-Jurjani adalah membersihkan amal perbuatan dari hal-hal yang mengotorinya, seperti riya atau mengharap pujian dari makhluk. Macam-macam ikhlas ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu ikhlasnya orang awam atau umum. Apabila ada seseorang beribadah kepada Allah dengan tujuan mencari keuntungan dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu ikhlasnya orang khawas atau khusus. Apabila seseorang beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat atau hanya untuk mencari ridha Allah. Dan yang terakhir ikhlasnya orang khawasul khawas atau excellent. Apabila melakukan ibadah tidak ada motivasi apapun kecuali ridha Allah SWT. Ketika ia beribadah setiap hari bukan karena kewajiban namun karena telah menjadi kebutuhan sebagai seorang hamba. Jadi melakukan ibadah tidak lagi disandari oleh keinginan dunia atau akhirat, melainkan disandari oleh rasa mahabbah atau cinta dan rindu kepada Allah SWT. Selain macam-macam ikhlas, yaitu ada ciri-ciri orang yang ikhlas. Yang pertama, tidak mengharap atau menghiraukan pujian dan hinaan orang lain. Yang kedua, melakukan ibadah dengan mengharap ridha dari Allah SWT. Dan yang ketiga, melakukan suatu perbuatan tanpa mengharapkan imbalan apapun dari orang-orang. Cabang iman yang ketiga yakni ada rasa malu. Malu dalam bahasa Arab disebut dengan kata al-hayyu. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari bahwa rasa malu merupakan cabang dari iman karena sifat malu dapat menjadikan manusia melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Namun jika ada seseorang yang malu melakukan suatu kebaikan, hal tersebut bukanlah malu tetapi disebabkan sifat penakut dan kelemahan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Dikutip di dalam kitab Al-Fath Al-Barru, Ibnu Hajar membagi rasa malu menjadi 2, yaitu yang pertama malu naluri atau gharizah, yang merupakan sifat malu yang diciptakan Allah yang bertujuan mengantarkan hamba melakukan kebaikan dan menghindari keburukan serta memotivasi untuk berbuat baik. Malu yang kedua yaitu malu yang dicari atau dilatih, biasa disebut muhtasab, merupakan rasa malu seorang hamba karena adanya rasa taqarrub atau merasa selalu dalam pengawasan Allah SWT. Cabang iman yang terakhir yaitu zuhud. Zuhud secara bahasa berarti sesuatu yang sedikit, tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Secara istilah, zuhud merupakan meninggalkan kesenangan dunia dan memilih untuk memikirkan kehidupan akhirat. Orang zuhud disebut zahid. Dalam Islam, meninggalkan dunia bukan berarti meninggalkan harta duniawi. Namun, apabila seseorang mampu mendapatkan atau menikmati dunia tanpa menjadikan dirinya hina dan jauh dari Allah SWT. Seseorang yang mengamalkan sifat zuhud bukanlah seseorang yang berpakaian kumal, bukan juga seorang yang duduk santai dengan mengharap rezeki turun dari Allah. Namun yang mengamalkan zuhud atau biasa disebut dengan zahid adalah ketika seseorang mampu mencari rezeki dengan cara yang halal dan mampu menjadikan harta yang ia punya tidak menjadikannya sombong dan jauh dari Allah SWT. Itulah pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.